Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah, para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini ya mulai dingin ini. Insyaallah mudah-mudahan tetap semangat ya, kita masih hadir di kajian rutin Jumat pagi di Majelis Taklim ini, dan Masya Allah materinya tambah kesini tambah hangat ya. Jadi meskipun cuacanya dingin tapi materinya hangat, semakin menarik. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya masih di Kitab Tauhid ya, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasraw wa la anfusahum yansurun. Kita sudah membahas ayatnya, kemudian fawaidnya, faedahnya, juga kita sudah membacakan hadis, satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam Sahih Bukhari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau terluka ya, bahkan giginya patah, yaitu pada saat perang apa Bapak-bapak? Itu pada saat perang Uhud, dan beliau hampir menyerah, hampir putus asa. Beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, bagaimana sebuah kaum itu akan menang kalau nabinya terluka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai', ya, laisa laka minal amri syai', ya, engkau tidak ada urusan tentang hal itu. Di dalam hadis ini, sebagaimana kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu, ya, ada satu buah korelasi dengan pembahasan kita tentang tauhid, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak memiliki urusan. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ditimpa musibah, ditimpa ujian. Dan bahkan para nabi seluruhnya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ketika memberikan komentar terhadap hadis ini, yaitu beliau mengatakan butlanus syirki bil auliya'i was salihin, yaitu batalnya kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang saleh. Li'annahu idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'a fa ghairuhu min babin aula. Karena apa? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki urusan terhadap hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja terluka pada saat perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengalami kekalahan, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya. Nabi orang yang paling mulia,
Nabi orang yang paling utama, Nabi orang yang dipercaya oleh Allah sebagai utusannya mengalami luka, apalagi yang lainnya. Ya, kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya sekarang, hadis dari Abdullah bin Umar atau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ada yang mau bacakan, silakan Pak. Monggo. Dan diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah luka di bagian kepala dan giginya sewaktu kabur berdoa tatkala mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir dan salat subuh. Ya Allah, laknatilah si fulan dan si fulan, yaitu seusai beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Sudah itu Allah pun menurunkan firman-Nya, tak ada hak apapun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Lanjut, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain. Artinya saja nggak apa-apa, baca teksnya juga nggak apa-apa. Menurut riwayat lain, beliau mendoakan semoga Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amar, dan Al-Harith bin Isyam dijauhkan dari rahmat Allah. Maka turunlah ayat, tak ada hak apapun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Baik, terima kasih. Masya Allah, sudah dibacakan hadis ya dari Abdullah bin Umar atau dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi rak'atil akhirati minal fajr. Bahwasanya beliau pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya pada saat dari ruku di rakaat terakhir salat fajar. Ya, kalau disebutkan di dalam hadis salat fajar itu biasanya maksudnya adalah salat subuh. Salat subuh. Nah, jadi pernah Ibnu Umar ini menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat fajar rakaat terakhir. Rakaat terakhir salat fajar itu berarti rakaat keberapa, Pak? Dua ya. Jangan sampai rakaat keempat. Salat fajar, salat subuh berapa rakaat, Pak? Dua ya, Masya Allah. Iyalah, harus tahu gitu kan rakaat. Nah, beliau mengatakan di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Jadi ini Nabi SAW pernah mencontohkan demikian. Beliau setelah Sami Allahu liman hamidah di rakaat terakhir, beliau membaca doa Allahumma la'an fulanan wa fulanan gitu ya. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Fulan dan fulan ini siapa? Ya, nama-namanya disebutkan di dalam hadis yang selanjutnya di dalam riwayat yang lain. Yaitu berdoa demikian kapan? Ba'da ma yaqul, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, yaitu sami Allahu liman hamidah pada saat posisi apa namanya, Pak? Sami Allahu liman hamidah itu pada saat posisi berdiri. Apa namanya posisi apa itu? Iktidal. Jadi setelah iktidal pada saat sholat subuh baca doa ini. Doa apa namanya nih, Pak? Kunut. Nah, ini ada kunut subuh nih. Ada ya? Kalau di sini kok nggak ada ya? Nanti lebih detailnya Ustadz Ahmad nanti yang akan menjelaskan babnya, nanti ada. Lebih seru lagi nih ya. Nah, ini yang kemudian disebut dengan doa kunut. Ya, lalu kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'.
Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai', yaitu tidak ada urusan bagimu wahai Muhammad untuk campur tangan. Ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan yad'u ala Sufyan ibn Umayyah. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya yang Nabi ucapkan itu adalah langsung menyebut nama Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Jadi langsung namanya disebut, Allahumma la'an Sofwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham, begitu, seperti itu ya. Lalu kemudian turunlah ayat laisa laka minal amri syai', tidak ada campur tangan bagimu. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Haris bin Hisham ini siapa? Jadi kejadian ini, doa ini beliau panjatkan pada saat sholat fajar, sholat subuh, di rakaat terakhir langsung menyebut namanya, mendoakan laknat untuk Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham, yaitu mereka adalah orang-orang musyrikin yang pada saat itu mereka sebagai pemimpin di perang Uhud. Jadi setelah kekalahan Nabi SAW, yang ternyata kemudian orang-orang tadi itu di kemudian hari beriman, masuk Islam di kemudian hari. Nah, maka di sini ya kita dapati makna secara umum dari hadis ini bahwa Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhuma, di sini beliau mendengar Nabi SAW berdoa di dalam salatnya dengan menyebut nama langsung. Ya. Tapi kemudian apa? Di stop oleh Allah, laisa laka minal amri syai'. Ya, di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian menghentikan doa tersebut. Bukan urusanmu untuk ikut-ikutan, campur tangan, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Korelasinya pada pembahasan kita tentang tauhid ini apa? Bahwa di sini ada penjelasan Nabi SAW. Nabi saja tidak dapat mencegah gangguan dari orang-orang musyrikin kepada dirinya. Nabi saja ketika mendapatkan permasalahan itu langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka mendapatkan masalah, mereka datangnya kepada selain Allah. Mereka datang kepada tempat-tempat tertentu, benda-benda tertentu. Ya, bisa berupa pohon, bisa berupa batu, bisa berupa peninggalannya orang-orang soleh. Ya, maka tentu itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Nabi saja ketika ada masalah maka keluhkannya kepada Allah. Maka kita dapati fawaid dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan butlanut ta'alluq bil awliya'i was salihin li talabi qada'il hajat wa tafridul karbat. Bahwasanya batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang saleh. Dalam hal apa? Dalam hal meminta hajat, meminta sesuatu untuk menghilangkan kesulitan, untuk menghilangkan musibah. Maka kalau kita mendapatkan sesuatu, maka kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
Langsung tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya begini, Pak. Tapi saya banyak dosa. Kok saya malu minta kepada Allah? Kadang-kadang begitu, Pak ya. Itu enggak? Enggak ya? Itu bagaimana itu solusinya itu? Jadi ya, saya malu, maka saya minta aja deh kepada para wali yang sudah meninggal, wahai Syekh, Ustadz, Kiai, saya ini banyak dosa, jadi tolonglah sampaikan doa saya ini kepada Allah misalnya. Bagaimana merespon ini? Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Kadang-kadang kita itu punya rasa tidak percaya dirinya terlalu kelewatan, minder gitu loh. Tidak percaya diri sampai-sampai menganggap bahwa saya itu kalau minta itu nggak dikabulkan. Seolah-olah seperti itu ya. Nah, maka kita sudah diajarkan oleh orang yang terbaik, oleh panutan kita Nabi Muhammad SAW, kalau kita punya kesulitan, punya sesuatu, mengadu kepada Allah. Ya, mengadu kepada Allah. Meskipun ya saya ini adalah orang yang salah, orang yang banyak dosa. Justru ini kesempatan bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita. Ya sudah, kalau kita banyak dosa, kita bertaubat. Kalau kita banyak salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian ya udahlah nggak apa-apa, nanti tobatnya kalau kita mau doa nanti kita sampaikan saja doanya kepada orang yang sudah wafat yang soleh misalnya seperti itu. Bukan seperti itu. Itu tidak tepat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita jawazud du'a 'alal musyrikin fi shalat, yaitu boleh kalau kita salat itu doa ya untuk kehancuran orang-orang musyrikin. Ya. Boleh kita doa untuk kehancuran mereka seperti Nabi SAW. Meskipun kemudian turun ayat ya laisa laka minal amri syai', tapi secara asal bahwa ini boleh sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bahwa penyebutan nama di dalam doa ya itu tidak membatalkan sholat. Tapi kemudian jangan sampai doa ini kita lagi bermusuhan sama Pak Maimun misalnya. Kemudian doa Allah hancurkanlah Pak Maimun misalnya. Nggak boleh kalau sesama muslim. Ya, bukan urusan-urusan dunia, persaingan usaha, persaingan dagang. Maksudnya ini doa kepada orang-orang musyrikin, orang yang memusuhi Islam, orang yang ingin menghancurkan Islam, baru itu dibolehkan. Ini yang kemudian oleh para ulama disebut dengan kunut nazilah. Ya, pada saat kondisi genting, pada saat kondisi umat Islam kalah, misalnya doa untuk saudara-saudara kita di negeri yang sedang terjajah, misalnya di Gaza, di negeri-negeri yang lainnya umat Islam ditindas, maka kita boleh disyariatkan untuk mendoakan mereka di dalam sholat, dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, seperti itu. Kita masuk hadis yang berikutnya. Akan wafihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun berdiri hina anzalallahu alaihi, ketika Allah menurunkan ya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika turun ayat ini wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, ya, yaitu keluargamu yang terdekat. Faqala, maka beliau mengatakan ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwa ishtarau anfusakum. Ya, jadi ketika turun ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 ini wa anzir ashiratakal aqrabin,
berilah peringatan kepada keluarga terdekat kalian. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, au kalimatan nahwaha, atau kata yang semisal dengannya, ishtarau anfusakum, yaitu belilah diri-diri kalian, la ughni ankum minallahi syai'a. Ini adalah satu kalimat yang menunjukkan la ughni ankum minallahi syai'an, bahwasanya aku ini tidak memiliki aku ini tidak memiliki harga apapun jika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an, bahwasanya aku ini tidak bernilai bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Sofia ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofia, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'an, bahwasanya aku ini tidak berarti apa-apa, aku ini tidak bisa menjadi penolongmu gitu. Wa ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, silakan mintalah harta kepadaku, terserah kamu. La ughni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menjadi penolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Masya Allah hadis yang kalau kita jelaskan ini sangat panjang sekali, yang memberikan faedah sangat besar ya terhadap dakwah juga, di mana ketika Nabi SAW diturunkan ayat dalam surat Asy-Syu'ara ini, ayat 214 ya, diberikan peringatan untuk dakwah secara terang-terangan, maka Nabi SAW itu datang ke Bukit Sofa ya. Ini ya kejadiannya di Bukit Sofa, karena biasanya di sana orang-orang Quraisy itu pada berkumpul. Jadi tempat yang strategis dulu di Mekah itu di antara Bukit Sofa dan Marwah di sana. Jadi kalau ingin ada pengumuman apa-apa, naik aja ke Bukit Sofa, kemudian orang-orang akan datang. Maka Nabi SAW ini, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtarau anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya, mengumumkan tentang bahwa yang jadi sandaran kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Aku nggak bisa apa-apa. Ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat tentang untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, maka memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk yang intinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka betul-betul dapat selamat dari azab yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka. Ya. Jadi di dalam hadis ini dapat kita ambil garis besarnya bahwa apa kaitannya dengan tauhid, korelasinya apa? Ya, bahwa la yajuzu an yatluba minar rasul wala min ghairihi min babin aula, maka tidak boleh meminta kepada Rasul. Kalau meminta kepada Rasul ada nggak boleh, maka tentu kepada yang lainnya dia lebih utama. Tetapi meminta kepada seseorang itu dibolehkan kalau dalam hal umur dunia, dalam hal urusan dunia, dan dia yakdar, yaitu mampu. Ya, misal kita minta tolong kepada Pak Abdul Wahab misalnya, minta dibikinkan bubur ayam misalnya Jumat depan, ya, minta minumnya nanti jangan yang manis-manis, maka itu boleh. Tapi kalau orangnya nggak ada, boleh nggak?
Kalau orangnya nggak ada, dari segi akal saja orangnya nggak ada gitu. Lalu kemudian kita minta, misalnya ya, minta kepada, apalagi orangnya sudah wafat gitu kan, saya minta berikan rezeki, misalnya saya minta tolong ini kan, orangnya udah nggak ada, orangnya udah wafat. Maka bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Gitu kan? Maka di sini boleh meminta kepada Rasul, boleh meminta kepada orang itu kalau mampu untuk dilaksanakan. Nah ini kalau minta kepada Rasul, minta kepada Nabi misalnya, kita berdoa kepada Nabi, boleh nggak? Kita berdoa kepada Nabi ya, boleh nggak? Bukan mendoakan, tapi berdoa kepada Nabi. Beda antara mendoakan dengan berdoa. Kalau berdoa itu kan minta. Kalau mendoakan, kita mengucapkan salawat misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, itu doa. Tapi kalau kita berdoa misalnya minta, wahai Nabi Muhammad, berikanlah misalnya saya rizki, itu boleh nggak? Tidak boleh. Jadi bedakan antara mendoakan dengan berdoa. Ya, maka kalau meminta sesuatu yang orangnya tidak ada atau tidak mampu, fala yajuzu an yatluba illa minallah, tidak boleh dilakukan meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka masih mengatakan boleh kita minta tolong kepada orang yang sudah mati. Boleh kita minta tolong kepada orang yang sudah wafat. Kan dulu orang yang sudah wafat ini dulunya kan orang yang saleh, dulunya kan orang yang alim, dulunya kan hafal Quran, dulunya kan sakti. Maka sudah wafat pun dia itu tetap masih hidup sebenarnya, masih melindungi kita. Boleh nggak Pak? Alhamdulillah. Kalau saya sih lahir di daerah Fulan. Alhamdulillah saya lahir di daerah Fulan, daerah A. Yang di daerah A ini ada orang soleh yang dulunya berdakwah, kemudian sekarang sudah wafat, tapi kita aman-aman saja daerahnya karena dilindungi oleh Fulan misalnya. Boleh nggak kita punya keyakinan itu? Kenapa? Karena yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalnya meminta kepada orang yang sudah wafat. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini adalah hadis sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan boleh. Hadis ini jadi bantahan. Lawang ini Rasulullah saja kepada Fatimah binti Muhammad, kepada anaknya sendiri, aku ini nggak bermanfaat apa-apa. Ya, demikian. Jadi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu ar-raddu ala ubadil anbiya'i was salihin alladzina yata'allaquna bil makhluqin fi qada'i hawaijihim allati la yaqtar 'alaiha illallah. Ini adalah satu buah bantahan kepada orang-orang yang ubadul anbiya, yaitu orang yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Pertanyaannya, emang ada gitu orang yang beribadah kepada Nabi? Yang mintanya kepada Nabi langsung, mintanya kepada orang soleh yang sudah meninggal, yang mana mereka menggantungkan diri mereka kepada para makhluk dalam apa? Dalam fi qada'i hawaijihim, dalam menunaikan hajat mereka, keinginan mereka. Jadi ayat ini jadi satu bantahannya. Ya. Yang mana layak dar 'alaiha illallah, yang mana hajat yang diinginkan oleh orang yang meminta tadi tidak dapat dilakukan oleh para nabi dan orang-orang soleh kecuali dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bikin acara misalnya, kemudian minta agar tidak diberikan bencana dan musibah. Boleh nggak kita berdoa kepada Allah agar kita tidak ditimpa bencana dan musibah? Boleh nggak kita berdoa kepada Allah? Boleh kalau kita berdoa kepada Allah. Tapi kalau berdoanya kepada selain Allah boleh nggak? Hah?
Doa kepada orang yang soleh misalnya yang sudah wafat, ya, boleh nggak? Kalau kita berdoanya kepada Allah, tapi menggunakan sarana yang, misalnya kita lihat kita berdoa kepada Allah nih, tapi kita juga harus mengorbankan misalnya kepala binatang tertentu, kerbau misalnya, sapi, kemudian ditanam, itu boleh nggak? Nah, sudah di pembahasan kita yang telah lalu, ini tidak diperbolehkan. Ya. Di dalam hadis ini juga dapat kita ambil pelajaran, annahu la yajuzu an yatluba minal abdi illa ma yaqdar alaihi. Bahwasanya tidak boleh seseorang itu meminta kepada seorang hamba kecuali yang dia mampu. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada seorang hamba, misalnya minta yang masuk akal, maka itu dibolehkan. Tapi kalau minta sesuatu yang tidak masuk akal, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang masuk akal itu gimana? Ya, yang ada, yang bisa dilakukan oleh manusia gitu, seperti itu. Tapi kalau minta sesuatu kepada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, maka itu hukum asalnya tidak boleh. Ya, hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tabligh risalati, yaitu Nabi itu senantiasa bersegera untuk melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan risalahnya. Jadi ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersegera melaksanakan. Setelah sebelumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah itu dengan sembunyi-sembunyi, orang per orang. Maka beliau setelah turun ayat ini naik ke atas bukit Safa, lalu kemudian menyampaikan tentang risalah Islam, menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang keimanan. Ya, dan juga hadis ini memberikan peringatan kepada kita, ya, tidak ada orang yang bisa selamat dari azab Allah kecuali keimanan. Ya, jadi bekal kita itu iman, wal amal soleh, dan juga amal soleh. Ya, lal i'timad ala mujarradil intisab lil ashkhas, tidak bersandar hanya sekedar dia itu menyandarkan kepada orang-orang tertentu. Udahlah, tenang ajalah, saya si anaknya fulan gitu kan, udah tenang saja, saya, kakek saya itu sakti dulunya, kakek saya itu soleh, udah tenang aja, saya sudah dijamin masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Yang orang bawa itu adalah amal soleh, imannya dia, ya, seperti itu. Bahkan di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah binti Muhammad pun tidak bisa karena dia itu anaknya Nabi, kemudian pasti dijamin gitu. Nah, seperti itu. Ini satu pelajarannya adalah begitu. Meskipun secara umum bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang saleh, ya, seperti itu. Tetapi di sini ada satu buah pelajaran bahwa tidak boleh menyandarkan, hanya menyandarkan berdasarkan saya keturunannya fulan, saya ponakannya fulan, kemudian saya sudah selamat gitu ya. Semuanya itu iman dan amal soleh yang dibawa. Bahkan kalau kita dapati catatan dalam sejarah menunjukkan banyak orang-orang yang terdekat dengan Nabi, keluarganya Nabi pun dijamin masuk neraka. Seperti siapa contohnya? Abu Lahab itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Nabi, paman. Paman itu kurang dekat apa coba? Iya kan? Abu Lahab ada ayatnya di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ada. Kemudian ada lagi paman yang satunya disebutkan dia juga tidak masuk Islam, itu siapa? Abu Jahal, termasuk kemudian Abu Talib. Abu Talib itu yang membela Nabi, yang mendukung
Bahkan ketika orang-orang Quraisy itu mereka akan membunuhnya, yang menjadi penolong itu siapa? Abu Talib. Tapi meninggal dalam keadaan kufur. Sampai kemudian Nabi SAW mendapati Abu Talib ini wafat, minta kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Lalu kemudian apa? Turun ayat. Ya. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia inginkan. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang-orang yang dekat dengan Nabi, keluarganya Nabi, bahkan tahu lahirnya Nabi, tetangganya Nabi meninggal dalam keadaan kekufuran. Ini tidak bisa kemudian kita, apalagi kita yang bukan siapa-siapanya Nabi, mengatakan, sudah tenanglah, saya cucunya fulan, saya ponakannya fulan, saya ini fulan. Untuk di dunia mungkin dia punya sandaran gitu kan, saya ponakannya pejabat, saya anaknya pejabat, urusan dunia bisa dia mungkin beres cepat, tetapi kalau urusan akhirat, maka yang dibawa adalah al-iman wal amalus saleh, iman dan amal soleh. Ya, demikian. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan karena sudah semakin siang ini. Ada pertanyaan? Monggo silakan, Pak. Iya, Masya Allah, terima kasih, sangat luar biasa pertanyaannya. Monggo silakan ya, boleh sekarang, boleh nanti bisa mengambil hadiahnya. Jadi terkait dengan keturunan Nabi SAW, memang betul bahwa di sana ada satu riwayat bahwa di antara keimanan adalah menghormati keluarga Nabi SAW atau yang semisalnya. Ya, kemudian terkait dengan hal tersebut, maka anak keturunan Nabi, jika dia beriman dan beramal soleh, maka kita cintai dan kita hormati. Tetapi kalau ada orang yang mengaku anak keturunan Nabi, yang dia jauh dari keimanan, jauh dari amal soleh, jauh dari akhlak yang baik, ia tidak layak untuk mendapatkan penghormatan seperti itu. Maka disebutkan bahwa siapa itu para wali Allah, mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa para wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi prinsip kita adalah keimanan dan ketakwaan. Kalau yang disampaikannya adalah benar, maka kita ikuti. Kalau yang disampaikannya adalah salah, ya kita tidak mengikuti. Tapi kalau yang disampaikannya adalah khurafat, cerita tentang dongeng, ya, amalan-amalan yang menyelisih sunnah, amalan-amalan yang ngarang-ngarang, ya maka kita tidak mengikuti. Ya, maka kita tidak mengikutinya. Maka kita belajar di sini tentang bagaimana nasab. Ini ada pamannya Nabi loh, masuk neraka. Ya, ada tetangganya Nabi, ada orang yang hidupnya dekat dengan Nabi tapi tidak mendapatkan hidayah, apalagi kemudian orang yang jauh hidupnya dari Nabi, ya, yang konon katanya termasuk masalah nasab juga diperdebatkan. Ya, terlepas dari masalah perdebatan tersebut, maka prinsip kita adalah satu: kalau orang tersebut dia beriman, beramal soleh, dan amalannya itu benar, maka kita cintai dan kita hormati. Ya, tentunya dengan tidak cara yang berlebihan. Seperti itu, kita menghormati ya sesuai dengan kapasitasnya, kita mencintai sesuai dengan kapasitasnya. Nah, seperti itu, kita punya pertimbangan begitu. Jadi kita tidak berlebih-lebihan juga, ya, kita tidak berlebih-lebihan, apalagi kemudian yang disampaikan, yang diajarkannya misalnya bertentangan dengan syariat, ya, maka kita tidak mengikutinya. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Boleh, silakan. Ya, Masya Allah. Terima kasih Mas Nur. Yaitu pertanyaan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, carilah perantara. Ya, maka pertanyaannya adalah wasilah ini seperti apa?
Ya, ini sangat mudah sekali kita pahami. Yang namanya wasilah itu ya bisa ada wasilah dalam hal yang sesuai syariat, ada yang tidak sesuai syariat. Maka kita cari wasilah yang sesuai dengan syariat. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Wasilah seperti disebutkan oleh hadis-hadis Nabi SAW dengan amal soleh kita. Misalnya, wasilah dengan amal soleh kita. Wasilahnya bukan dengan benda-benda tertentu yang dianggap sakti, kemudian kita mendekatkan diri kepadanya. Itu adalah tidak benar. Seperti orang-orang musyrikin dulu, ingin mendekatkan diri kepada Allah, mereka berwasilah dengan batu-batu, dengan pohon, dengan patung-patung, yang kemudian ketika divonis oleh kaum muslimin, ya, divonis oleh Nabi SAW bahwa itu merupakan amalan kesyirikan, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak menyembah kepada mereka, tapi kami ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya saja. Jadi wasilah, ya dilihat dulu wasilah ini apakah dia timbangannya sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai syariat maka itu adalah wasilah yang diperbolehkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat maka itu tidak diperbolehkan. Kadang-kadang beberapa orang mereka berdalil dengan dalil yang umum kemudian ingin dikhususkan, ya, seperti tentang orang-orang soleh yang sudah wafat, ya, orang-orang yang dia gugur berjihad fisabilillah, ya, wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwat, gitu kan, bal ahya inda rabbihim. Jangan engkau mengira bahwa orang yang berjihad di jalan Allah itu mereka mati, tetapi ingat bahwa mereka itu adalah hidup di sisi Tuhan mereka. Biasanya menggunakan dalil itu bagi orang-orang yang membolehkan berdoa kepada selain Allah. Boleh kan orang yang berjuang di jalan Allah, mereka para ulama, orang yang soleh, itu mereka, jangan kalian mengira mereka mati, padahal mereka adalah hidup. Pertanyaannya adalah, iya betul mereka hidup di sisi Allah. Pertanyaannya adalah, makhluk yang sudah wafat apakah bisa mendengar doa orang-orang yang meminta? Itu adalah pertama. Kemudian kedua, apakah berdoa ini boleh ditujukan kepada makhluk? Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka merangkai-rangkaikan, mengait-ngaitkan bahwa ya kita mencari wasilah, kita mencari perantara, karena kita adalah orang yang banyak dosa, kita adalah orang yang penuh dengan kemaksiatan, maka kita mencari mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang yang soleh yang sudah wafat tadi, melakukan perantara. Ya, alasannya adalah seperti itu. Maka itu adalah tidak tepat, itu adalah tidak benar. Kita melakukan wasilah-wasilah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan wasilah, ya kita datang kepada orang yang masih hidup, kita minta didoakan. Orangnya masih ada, tapi kalau orangnya sudah nggak ada, bagaimana kita minta didoakan? Orangnya sudah nggak ada, ya nggak Pak? Kita minta didoakan, tapi orangnya sudah nggak ada, sudah wafat gitu. Secara logika saja, itu bagaimana Pak? Misal nih, ya, ada seorang dia sudah wafat, lalu kita minta doa, wahai temanku, misalnya namanya Ibrahim, misalnya, Ibrahim, saya minta kepadamu, sampaikan kepada Allah hajat saya ingin lancar rezekinya, misalnya seperti itu. Boleh nggak? Masuk akal nggak? Orangnya nggak ada, minta sampaikan kepada Allah, orangnya kan nggak ada. Bagaimana mungkin? Tapi kalau orangnya ada, maka dia dibolehkan. Datang misalnya, datang kepada Pak Riki, ya Pak Riki, karena Pak Riki ini sudah haji, ya Pak Riki ini sudah umroh, ya Pak Riki ini soleh, masya Allah tinggal di Arab lama misalnya. Minta tolong didoakan deh, agar anak saya ini soleh misalnya. Ya kan orang-orang yang lama di Arab ini kan, masya Allah pulang ke Indonesia dipanggilnya haji semua kan. Dan masyarakat kita itu masya Allah kalau orang yang sudah haji itu punya nilai plus gitu kan. Biasanya datang gitu kan, tolonglah doakan saya gitu kan. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Minta doa orangnya masih ada, boleh nggak? Boleh, orangnya ada.
Tapi kalau orangnya nggak ada minta doa gimana gitu? Orangnya nggak ada minta doa. Iya kan? Makanya kata para ulama kalau orangnya ada maka diperbolehkan. Atau misalnya kita melakukan wasilah dengan amal soleh kita, seperti diceritakan pada hadis ada orang yang terperangkap dalam gua itu, ya, kemudian berdoa kepada Allah melakukan tawasul dengan amal solehnya, amal soleh yang sudah dilakukan. Jadi misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, aku sudah melakukan umrah ini, aku sudah melaksanakan sholat 5 waktu, aku sudah melaksanakan kebaikan, maka karena saya sudah melaksanakan kebaikan ini, kabulkanlah doa saya ingin seperti ini misalnya. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Jadi amal soleh yang sudah dilakukan. Kemudian ada lagi tawasul, yaitu dengan menyebut asma Allah, nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafur misalnya, ya, dengan menyebut nama-nama Allah. Adapun mendekatkan diri kepada Allah, ya misalnya tadi berdoa kepada orang yang sudah nggak ada, atau mendekatkan diri kepada pohon tertentu karena pohon ini dulunya pernah disinggahi oleh orang soleh misalnya, di situ tempat itu, atau ke tempat-tempat tertentu yang di sana tidak ada keterangan dan dalilnya, maka hal tersebut adalah tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Ya, ya kalau di tempat tertentu, ya tergantung niatnya untuk apa. Kalau niatnya hanya untuk ziarah, mengingat kematian, maka itu adalah diperbolehkan. Tapi kalau misal niatnya lain-lain, ya pengen sugih, pengen ini, terus ngusap-ngusap, ya terus jaluk-jaluk, itu maka nggak boleh. Tapi kalau niatnya adalah ziarah kubur itu hukum asalnya adalah sunnah, boleh. Ya, ke ziarah makam, ke makam orang soleh, makam keluarga, makam apa, hukum asalnya adalah sunnah. Tapi ingat, amalan yang dilakukannya ini apa? Apakah minta kepada penghuni kuburnya? Kalau minta kepada penghuni kubur maka nggak boleh. Ya, seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan yang bertanya dan yang menjawab mungkin bisa mengambil hadiahnya, ya, bisa ke depan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.